Selamat pagi anak-anak semuanya. Oke, hari ini kita akan belajar tematik ya. Kita masih di tema 8, subtema 2. Nah, hari ini kita di pembelajaran yang keempat. Kemarin kita sudah menyelesaikan pembelajaran yang ketiga ya. Nah, tapi Ibu mau tanya dulu, apakah anak-anak semuanya sehat di rumah? Ya, jawab. Oke, sehat semua ya anak-anak Ibu di rumah, tetap semangat belajarnya untuk hari ini ya. Nah, maaf karena kemarin Ibu tidak memberikan materi kepada kalian ya, dikarenakan Ibu sakit. Nah, hari ini Ibu akan memberikan materi pembelajaran yang keempat ya. Kita belajar di tema 8, subtema 2, lingkungan sahabat kita, yaitu di perubahan lingkungan. Nah, anak-anak seperti biasa, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Nah, di sini Ibu sudah siapkan doa teks Bapa Kami ya. Mari kita persiapkan diri untuk berdoa bersama-sama. Mari kita angkat tanda tangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa Kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, langsung saja kita masuk ke materi yang selanjutnya ya. Dari segi pembelajaran keempat. Nah, anak-anak, kemarin dalam pembelajaran ketiga disebutkan bahwa jenis usaha ekonomi yang dilakukan secara perorangan itu ya. Nah, kemarin Ibu sudah memberikan tugas kepada kalian ya tentang jenis-jenis usaha perorangan yang ada di lingkungan sekitar kalian ya. Nah, bagi anak-anak yang belum mengumpulkan tugasnya kemarin, tolong dikumpulkan hari ini. Ibu masih tunggu ya. Nah, bagaimana dengan jenis usaha ekonomi yang dilakukan secara kelompok? Nah, anak-anak, hari ini kita akan melihat bagaimana jenis usaha ekonomi yang dikelola secara berkelompok ya. Nah, pada pembelajaran 3 telah dibahas bahwa ekonomi perorangan adalah usaha ekonomi yang dikelola secara berkelompok ya. Nah, usaha ekonomi kelompok ini dikelola secara bersama-sama ya, baik itu modal, perorangan maupun keuntungan. Nah, ini adalah bentuk usaha bersama. Nah, di sini ada yang disebut dengan BUMN atau Badan Usaha Milik Negara ya. Jadi badan usaha milik negara ini atau perusahaan negara yaitu sebuah perusahaan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara. Nah, di mana BUMN dapat berbentuk perusahaan umum atau perum dan perseroan terbatas atau persero. Nah, BUMN ini bergerak di bidang usaha yang bersifat strategis atau vital, misalnya bidang energi listrik dan telekomunikasi ya. Nah, di Indonesia juga terdapat badan usaha milik daerah atau BUMD atau perusahaan daerah. Nah, BUMD ini merupakan perusahaan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki pemerintah daerah. Apa sajakah tujuan dari pendirian BUMD ya? Nah, ini adalah tujuan dari BUMD. Di sini ada dua ya. BUMD itu yang pertama ikut melaksanakan pembangunan ekonomi daerah dan pembangunan ekonomi nasional. Kemudian yang kedua, memenuhi kebutuhan rakyat dan menyediakan lapangan kerja untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Nah, kemudian yang kedua itu ada Badan Usaha Milik Swasta atau BUMS. Nah, di sini Badan Usaha Milik Swasta merupakan perusahaan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh swasta. Nah, di sini ada beberapa macam BUMS ya. Yang pertama itu ada firma. Nah, di sini firma adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurang-kurangnya dua sekutu atau dua kelompok. Nah, di sini pendiri firma biasanya orang-orang yang saling kenal satu dengan yang lainnya ya. Setiap anggota firma memiliki hak untuk bertindak atas nama firma. Nah, anggota firma juga bertanggung jawab secara penuh atas resiko kerugian dari firma tersebut. Nah, usaha berbentuk firma ini biasanya bergerak di bidang layanan konsultasi hukum dan keuangan. Nah, kemudian yang kedua itu adalah persekutuan komanditer ya. Nah, di sini persekutuan komanditer didirikan oleh sekurangnya dua orang yang menyetorkan modal. Nah, pada CV terdapat dua jenis sekutu atau kelompok, yaitu kelompok aktif dan kelompok pasif. Nah, kelompok aktif berperan sebagai investor dari pengelolaan CV tersebut.
Kemudian sekutu pasif itu berperan sebagai investor tanpa terlibat dalam pengelolaan CV ya. Nah, usaha berbentuk CV dapat dikembangkan dari firma. Nah, ini dimungkinkan jika firma ingin memperluas usahanya membutuhkan banyak modal ya. Nah, selanjutnya ini ada perseroan terbatas atau yang disingkat dengan PT. Nah, adalah usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Saham diartikan sebagai bukti kepemilikan suatu perusahaan atau penyetoran modal. Nah, setiap saham memiliki nominal tertentu ya. Pemilik saham akan memperoleh keuntungan berupa usaha ya. Kemudian yang ketiga itu ada koperasi. Nah, anak-anak pasti pernah mendengar kata koperasi ya. Nah, koperasi itu ada di mana-mana ya. Jadi koperasi di Indonesia itu berkembang bersama ya, yang bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya ya. Usaha yang dimaksud adalah koperasi. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian ya. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan prinsip berdasarkan prinsip koperasi ya. Nah, kemudian di sini ada beberapa bentuk koperasi yang berkembang di Indonesia ya. Nah, salah satunya adalah koperasi konsumsi. Nah, di mana koperasi konsumsi yaitu koperasi yang menyediakan berbagai barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contohnya seperti beras, kemudian ada gula, ada minyak, ada sabun, kemudian ada peralatan rumah tangga, dan ada barang elektronik. Nah, tujuan koperasi ini adalah memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari bagi anggota dengan harga dan mutu yang layak ya. Nah, kemudian yang kedua ada koperasi simpan pinjam, yaitu koperasi yang menyediakan layanan simpan pinjam ya. Nah, koperasi di sini jenis ini menerima simpanan dari anggota. Selanjutnya, uang yang telah terkumpul dipinjamkan kepada anggota ya. Kemudian yang selanjutnya itu ada koperasi produksi. Nah, maksudnya itu koperasi ini menyediakan bahan baku produksi dan menyalurkan hasil produksi anggotanya ya. Di mana koperasi ini beranggotakan para konsumen, para produsen atau pengusaha, misalnya pengusaha batik, tahu, tempe, dan sapi perah ya. Kemudian yang selanjutnya ada koperasi jasa. Nah, koperasi jasa itu koperasi yang menyediakan layanan atau jasa tertentu bagi anggotanya. Contohnya itu seperti koperasi angkutan. Kemudian yang selanjutnya ada koperasi serba usaha, yaitu koperasi mengelola berbagai jenis usaha. Misalnya penyediaan barang konsumsi, kemudian simpan pinjam, penyediaan bahan baku, dan penyaluran hasil produksi. Nah, contohnya ada koperasi unit desa atau KUD ya. Itu adalah jenis-jenis koperasi. Nah, kemudian di sini anak-anak bisa buka buku paketnya itu halaman 79 ya. Di situ ayo berdiskusi. Nah, di situ ada bagan ya tentang usaha ekonomi yang dikelola secara berkelompok. Karena bagannya itu terlalu sedikit, maksudnya terlalu kecil, jadi ibu membuat bagannya seperti ini ya. Nah, jadi di sini yang pertama itu ada pengertian, kemudian ada ciri-cirinya ya. Nah, di sini ada firma. Firma adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurang-kurangnya dua sekutu. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, setiap anggota firma itu memiliki hak untuk bertindak atas nama firma. Kemudian yang kedua, anggota firma bertanggung jawab penuh atas risiko kerugian firma. Kemudian yang ketiga, biasanya bergerak di bidang hukum atau keuangan ya. Yang selanjutnya ada persekutuan komanditer atau CV ya. Nah, usaha ekonomi yang didirikan oleh sekurang-kurangnya dua orang menyetorkan modal. Ciri-cirinya yang pertama ada dua jenis sekutu atau kelompok, yaitu kelompok aktif yaitu sebagai investor dan pengelola usaha, dan sekutu pasif atau kelompok pasif itu sebagai investor tetapi tidak ikut mengelola usaha ya. Kemudian selanjutnya ada tanggung jawab sekutu aktif tak terbatas, kemudian ada sedangkan sekutu pasif itu terbatas ya.